Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dalam demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana demonstrasi saya kali ini? Selamat menyaksikan. Sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai seorang guru penggerak, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menerapkan apa yang saya pelajari dalam modul ini dan menerapkan pengetahuan saya yang saya dapatkan dalam program guru penggerak. Tentunya di sekolah dan lingkungan sekolah asal saya. Melalui beberapa tahapan. Yang pertama, saya akan mencoba membuat sebuah program. Dari program-program tersebut yang saya buat, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan stakeholder. Dari situlah saya akan mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan pada rekan kerja maupun komunitas praktisi di sekolah saya. Saya akan mengajak komunitas praktisi dan rekan kerja untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang efektif, baik melalui kasus dilema etika maupun kasus yang berupa bujukan moral yang saya alami sendiri maupun yang dialami oleh rekan kerja saya. Maka dalam pengambilan sebuah keputusan dalam hal ini harus berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan cara ini, pengambilan keputusan di lingkungan sekolah insya Allah akan menjadi lebih cermat dan lebih sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu terlebih dahulu membuat analisisnya, menentukan apakah masalah tersebut termasuk dalam dilema etika maupun bujukan moral. Awalnya saya akan menentukan paradigma apa yang terjadi dalam masalah tersebut. Terutama paradigma itu dalam situasi dilema etika bisa dikategorikan individu melawan masyarakat, keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, atau juga jangka pendek melawan jangka panjang. Saya akan menentukan prinsip apa yang saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud
bisa berpikir berbasis hasil, bisa juga berpikir berbasis rasa peduli, ataupun prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan saya akan melakukan pengujian keputusan tersebut melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan menentukan nilai-nilai yang bertentangan, lalu menentukan siapa yang terlibat, menentukan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Melakukan uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi, dan melakukan uji publikasi, serta melakukan uji panutan. Itulah. Lalu melakukan uji paradigma benar lawan benar, dan setelah itu saya akan melakukan sebuah prinsip resolusi investigasi opsi trilema dan membuat sebuah keputusan. Kapan saya akan menerapkan pengambilan keputusan tersebut? Pada situasi saya mengalami sebuah dilema etika. Entah hari ini, besok, minggu depan, atau kapanpun. Saya akan mencoba menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui strategi 439. 4 dalam menentukan paradigma dilema etika. 3 dalam pengambilan prinsip pembelajaran, serta 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Dalam situasi ini, saya harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua pihak, atau opsi dengan pilihan tepat dan efektif. Harapan saya tentunya dengan pengambilan keputusan ini, saat saya dihadapkan situasi dilema etika, saya mampu mengambil sebuah keputusan dan menerapkan langkah-langkah putusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang efektif, cermat. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya saya juga tidak bisa sendiri, karena dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga masih belajar dan perlu didampingi. Siapa yang mendampingi? Yaitu rekan sejawat di sekolah, lalu komunitas praktisi, dan tentunya adalah rekan-rekan calon guru penggerak yang ada di sekolah maupun di lingkungan Kota Semarang. Ibu Bapak, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya memerlukan seseorang untuk mendampingi saya dalam menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil itu sudah tepat dan efektif. Tentunya saya juga memerlukan bantuan, informasi, masukan, kritik, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, anggota praktisi, serta murid, untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga bisa dihasilkan sebuah keputusan yang efektif, bermanfaat
untuk semua pihak. Alhamdulillah dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.